go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Surya Permana. Nomor induk mahasiswa 81111499298. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Internasional dengan membuat video menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Langsung masuk saja ke materi. Yang pertama, sejarah perkembangan hukum internasional terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode kuno, klasik, dan modern. Pada periode kuno, kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan masyarakat-masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik seperti traktat, kekebalan, para duta besar. Peraturan perang ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen. Meningkatnya hubungan kerjasama dan saling menguntungkan antar negara, muncul negara-negara merdeka baru dengan jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi. Berdirinya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional tidak saja mengatur hubungan antara negara, tetapi juga dengan subjek-subjek hukum yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan hukum internasional yang modern dapat dilihat dari 400 tahun perkembangan kebiasaan internasional dan praktik-praktik antar negara di kawasan Eropa. Dalam hubungan-hubungan antara mereka dan komunitas-komunitas mereka, hal ini dapat dibuktikan dari tulisan-tulisan para ahli-ahli hukum dari abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18. Pada masa itu, konsep hukum internasional diwarnai konsep kedaulatan nasional, konsep kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh, serta konsep kemerdekaan negara-negara. Konsep-konsep tersebut sebenarnya dianut pada sistem ketatanegaraan negara-negara kawasan Eropa. Namun akhirnya dianut juga oleh negara-negara di kawasan non-Eropa. Terdapat hubungan erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Nah, pada bagian lain, dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa. Maka sejarah hukum internasional itu telah berusia sangat tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia sekitar ratusan tahun. Kita masuk ke sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama, sejarah hukum perkembangan internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi, yaitu zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, perjanjian Westphalia, dan abad ke-18. Zaman India kuno, dalam kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak keistimewaan seorang duta. Selain itu juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian hak dan kewajiban raja dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang diatur mengenai peradaban antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan tawanan dan cara melakukan perang the conduct of war. Pada zaman ini seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja yang lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya yang menulis buku yang berjudul Arthasastra Gautama Sutra. Buku tersebut memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga serta hukum kasta. Pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul undang-undang menu. Pada undang-undang ini
memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antara raja-raja. Yang selanjutnya adalah Yahudi. Pada zaman ini dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi dengan hukum perang secara umum terhadap musuh bebuyutannya. Seperti diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutannya. Kemudian zaman Yunani. Pada permulaan masa Yunani ini, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lainnya. Pada saat itu banyak muncul negara yang merdeka dan diantara mereka mengadakan hubungan diplomatik satu dengan yang lainnya. Kemudian berkembanglah sejumlah kaidah kebiasaannya berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik tersebut. Pada zaman ini juga dikenal aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua golongan, di antara golongan Yunani dan orang yang luar Yunani, yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan, arbitration, dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya. Lalu sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun dan juga berasal dari rasio atau akal manusia. Konsep hukum alam ini dikenal adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup di abad ketiga sebelum Masehi. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma yang memperkenalkan kepada dunia. Sebagaimana kita ketahui, ajaran-ajaran hukum Islam ini, ajaran-ajaran hukum alam ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional mazhab. Hukum alam memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Dalam hal ini dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi manusia. Selanjutnya, zaman Romawi. Hukum internasional zaman Romawi sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang begitu pesat pada zaman ini. Hal ini karena zaman Romawi masyarakat dunia merupakan suatu imperium, yaitu Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Walaupun demikian, hukum Romawi ini sangat penting bagi perkembangan hukum internasional itu sendiri. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep-konsep yang kemudian diterima di dalam materi hukum internasional. Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting di dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, dan bona fide. Juga dikenal asas facta sunt servanda. Nah, mesti dalam kuliah hukum facta sunt servanda ini sering kita dengar ya, baik di perkuliahan maupun di kajian-kajian hukum. Ini merupakan warisan kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan hingga saat ini. Selanjutnya, hukum Romawi menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa sebelah barat, dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Namun cikal bakal dari hukum internasional telah lama diterapkan oleh Kekaisaran Romawi, yaitu istilah hukum ius gentium, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang non-Romawi, serta antara orang bukan Romawi satu sama lainnya. Kemudian muncul lagi istilah ius inter gentes yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan seorang individu. Dari situlah awal munculnya hukum yang mengatur tentang hubungan subjek, hukum yang melintasi batas teritorial dari suatu negara. Pada abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh satu sistem feudal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan
kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Selain masyarakat Eropa Barat itu dikenal dua masyarakat besar yang berbeda, yaitu Kekaisaran Byzantium dan dunia Islam. Nah, menarik. Kekaisaran Byzantium memperkenalkan praktek diplomasi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional, sedangkan dunia Islam memberikan sumbangan perkembangan di bidang hukum perang. Materi selanjutnya saya jelaskan periode terakhir kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meluas mencakup hampir seluruh wilayah dunia dan tidak ada satupun negara yang merdeka, sehingga tidak diperlukan adanya hukum bangsa-bangsa. Selama abad pertengahan terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional. Yang pertama, kesatuan dunia dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci, Holy Roman Empire. Yang kedua, struktur feudal Eropa Barat yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara berdaulat modern. Materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Perjanjian Westphalia. Dalam sejarah hukum internasional, khususnya perjanjian ini, Westphalia merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan saja disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan, pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, tetapi lebih jauh dalam soal-soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antar bangsa serta pengakuan dari internasional. Nah, selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia di muka bumi. Nih, beberapa negara yang tadinya menjadi satu kerajaan besar dengan akibat keinginan masyarakat kecil berpisah menjadi beberapa negara seperti negara Eropa Barat yang lainnya, yaitu Luxembourg, Belanda, Belgia, yang tadinya bersatu menjadi satu negara. Demikian pula dengan adanya kerajaan kecil di keinginan masyarakat bersatu menjadi satu negara seperti Italia. Bukan itu saja, perubahan-perubahan penting dari sejarah perang 30 tahun adalah solusi-solusi perdamaian dari akibat perang yang lama serta adanya kodrat manusia yang ingin adanya perdamaian. Perjanjian Westphalia bukanlah solusi perdamaian yang pertama kali berkembang, namun perjanjian ini merupakan tonggak sejarah mengakhiri perang 30 tahun di wilayah Eropa. Demikian pula perjanjian ini telah menghasilkan dokumen-dokumen yang sangat penting bagi sejarah umat manusia di muka bumi. Uni Eropa atau European Union dapat dipandang sebagai dari perjanjian ini. Demikian pula hanya dengan terbentuknya asosiasi regional banyak mengacu pada perjanjian Westphalia ini. Nah, perjanjian Westphalia ini membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah dosa yang tidak dapat diampuni di muka bumi. Semangat kebersamaan ini tanpa memandang perbedaan suatu agama apapun dan ras. Lalu pada abad ke-18 mulai muncullah ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang berbagi dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Menurut Pufendorf, seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia, mengatur kehidupan manusia kapan saja, di mana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak. Nah, pada abad ini kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar sebagai sumber prinsip-prinsip tersebut. Zaman ini adalah zaman kebangkitan negara-negara baru yang kuat baik di Eropa maupun di luar negara Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan yang baru,
dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional. Lalu kita masuk ke bagian abad ke-20, mulai berdirinya organisasi internasional. Perkembangan pada abad ini sebenarnya dipengaruhi oleh perkembangan akhir sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864 yang mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian kedua pada tahun 1907, perkembangan hukum internasional terutama di bidang hukum perang. Kedua konferensi ini juga membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen. Peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, Brand-Kellogg Pact yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 1928 di Paris berisi kesepakatan-kesepakatan untuk melarang perang sebagai suatu cara mencapai tujuan internasional. Karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli-ahli hukum internasional modern lebih banyak berpengaruh menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Tetapi dalam kaidah hukum internasional cenderung ke praktek masa lalu dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut pada Konferensi Wina tahun 1961, 1963 dan tahun-tahun 1968 sampai 1969 berturut-turut mengenai hubungan-hubungan diplomatik, hubungan-hubungan konsuler dan traktat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan materi mengenai sejarah dan perkembangan hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.